Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Mutiara Madani. Di sini saya secara singkat akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Pancasila dan Krisis Ekonomi. Terima kasih kepada Ibu Yulielda Hermaniar yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bisa mempresentasikan hasil kerja saya ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan ke materi. Yang pertama yaitu ialah apa sih Pancasila itu? Nah, jadi Pancasila ini adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nah, nama ini terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, jadi Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 tokoh penting yang menuangkan pikiran mereka atas pengertian dari Pancasila ini. Nah, jadi yang pertama itu ialah menurut I.R. Soekarno, yaitu menurut I.R. Soekarno, Pancasila ini adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Lalu yang kedua yaitu menurut Muhammad Yamin. Nah, Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Notonegoro, yaitu Pancasila adalah falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari krisis ekonomi. Nah, jadi krisis ekonomi itu adalah suatu peristiwa yang penting dan penuh dengan kemelut tentang tatanan kehidupan perekonomian suatu negara yang merupakan faktor dasar bidang kehidupan manusia yang bersifat material. Krisis ekonomi yang biasanya terjadi di Indonesia itu antara lain disebabkan oleh karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita dengar yaitu adalah KKN. Adapun juga biasanya disebabkan oleh manipulasi dan praktek-praktek ekonomi yang tidak beretika atau tidak bermoral. Kalau kita lihat krisis ekonomi di era sekarang ini itu seperti turun naiknya harga BBM, yang seperti kita tahu kan, harga BBM kadang naik dan turun, lalu nilai tukar rupiah yang kadang tidak stabil dan juga inflasi. Adapun beberapa solusi untuk menghadapi krisis ekonomi ini. Nah, yaitu yang pertama ialah menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. Lalu yang kedua, perlu adanya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan, serta sektor swasta. Nah, dan yang terakhir yaitu menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak. Berikut tadi presentasi singkat dari saya. Dari materi tadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bagi negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dan krisis ekonomi itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan genting yang harus kita hadapi bersama. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.